Selamat pagi, Bu. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Semuanya sehat saja? Sehat. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Jadi Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetap jaga kondisi, jaga imun tubuh begitu ya. Nah, yang tadi kesulitan untuk melakukan presensi bisa presensi melalui WA group gitu ya. Kemudian sambil menunggu mahasiswa yang lain karena daftar ada 42, jadi masih kurang 6 mahasiswa lagi. Gitu, jadi untuk memulai perkuliahan pagi ini, Ibu minta tolong Emma untuk memimpin doa. Baik, Bu. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin secara muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Emma. Sama-sama, Bu. Ya, pada kesempatan hari ini Ibu akan memulai dengan membahas mengenai topik segi 4 gitu ya. Ibu juga sudah mengirimkan video, PowerPoint ataupun file PDF yang sudah Ibu share di LMS. Baik itu kalian bisa mengakses menggunakan alamat belajar ataupun kuliah gitu ya. Semuanya sudah memahami itu? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi nanti kita akan mendalami mengenai materi segi 4. Nah, itu sekedar contoh dari Ibu bahwa materi segi 4 itu kan banyak sekali, tetapi di PDF-nya hanya singkat ya. Jadi itu hanya sekedar materi yang Ibu anggap sebagai kesulitan. Jadi untuk presentasi berikutnya, kalian membahasnya juga bisa seperti itu. Tidak perlu mencantumkan banyak, tetapi yang menurut kalian jadi hal yang penting atau dasar saja, kemudian bisa kalian kembangkan dengan video, itu kan video melengkapi. Kemudian untuk kelompok pembahas itu juga bisa, tugasnya kan salah satunya menambahkan mengenai permasalahan yang kira-kira jadi kesulitan. Nah, Ibu juga sudah memberikan ada berapa contoh masalah yang di video ya? 3, Ibu. 3. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Meja wetan. Gitu. Jadi itu sekedar contoh untuk presentasi minggu depan. Dan untuk hari ini, Ibu akan lebih banyak diskusi, memandu diskusi mengenai materi segi 4. Jadi nanti silakan suaranya bisa dinyalakan. Di akhir nanti videonya juga boleh dinyalakan juga. Gitu. Ya, Bu. Nah, kalau kalian mencermati, ini Ibu akan share screen ya. Jadi hari ini kurang lebih nanti kita akan mendiskusikan 3 hal. Yang pertama, biasanya itu kalian kesulitan dalam membedakan antara pengertian dengan sifat-sifatnya dari segi 4. Kemudian setelah itu kita akan bermain-main. Bagaimana menentukan atau menemukan rumus segi 4. Nah, biasanya, terutama dari prodi yang lain, ataupun yang tidak menyukai matematika, atau yang tidak suka menghafal rumus seperti Ibu. Jadi sebenarnya matematika itu tidak sekedar rumus saja, tetapi untuk segi 4 misalnya, cukup kalian memahami luas dan keliling persegi atau persegi panjang. Itu kan sangat mudah dan di luar kepala ya. Nah, dari situ kita nanti akan bermain-main bagaimana menemukan luas bangun segi 4 yang lain,
tetapi yang diperoleh dari persegi panjang ataupun persegi. Gitu. Sudah siap untuk berdiskusi? Siap, Bu. Siap, suaranya boleh dinyalakan loh ya. Ibu akan share screen. Kalian juga boleh sambil membuka PowerPoint yang sudah Ibu bagi. Oke, sudah terlihat di layar PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi kurang lebihnya 3 hal ini. Perbedaan pengertian dan sifat dari segi 4, kemudian menemukan luas bangun segi 4, dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan HOTS mengenai segi 4. Nah, untuk membahas ini, Ibu akan memulai dengan diskusi. Tanya jawab, mungkin nanti akan memanggil beberapa di antara kalian. Oke, yang pertama mengenai pengertian dan sifat-sifat segi 4. Ibu akan memanggil secara acak gitu ya. Yang pertama, apa saja jenis-jenis segi 4 yang kalian ketahui? Ibu akan memanggil di sini Safira. Apa saja Safira yang kamu ketahui? Kalau untuk segi 4 yang ketahui itu persegi panjang, dari panjang, layang-layang, belah ketupat. Oke, ada 5 tadi ya. Persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, gitu ya. Ada lagi, Safira? Atau siapa yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Winda. Winda, tadi ingin menambahkan, silakan. Trapez, Bu. Diulangi lagi. Layang-layang. Layang-layang, Trapesium. trapesium, Layang-layang. Persegi panjang. Persegi. Belah ketupat. belah ketupat, trapesium gitu ya. Oke, yang terakhir, Ibu ingin menyimpulkan semuanya. Siapa? Devina? Jenis-jenis segi 4 itu ada bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, sama satu lagi segi 4 sembarang, Bu. Oke, ada 7 ya. Nanti akan Ibu cek. Terima kasih, Devina. Nah, Ya, Bu. kemudian kalian pernah tidak mencoba mengklasifikasikan jenis segi 4 yang sudah kalian sebutkan tadi? Siapa yang ingin mencoba?
klasifikasi jenis-jenis segi empat. Saya Bu Lisa. Ya, silahkan Lisa. Sekarang saya akan menyampaikan klasifikasi bangun datar segi empat. Bangun datar segi empat secara umum itu dapat diklasifikasikan sebagai segi empat sembilan. Oke, Bangun kemudian datar segi empat yang memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar adalah jajar genjang. Sudah ada 3. Bangun datar segi empat yang memiliki pasang sisi yang berdekatan dan kongruen. Dan kedua sisi lainnya kongruen adalah layang-layang. 4. oke. Sedangkan bangun datar segi empat yang memiliki 4 sudut siku-siku adalah persegi panjang 5. Nah, diklasifikasikan lagi dari jajar genjang. Jajar genjang yang memiliki 4 sudut siku-siku adalah persegi panjang. Jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang adalah belah ketupat. Dan layang-layang juga dapat diklasifikasikan lagi, yaitu layang-layang yang memiliki 4 sisi yang sama, yaitu belah ketupat. Jadi belah ketupat termasuk jajar genjang dan layang-layang. Ada lagi persegi panjang yang memiliki 4 sisi sama panjang adalah persegi. Belah ketupat yang memiliki 4 sudut siku-siku adalah persegi. Jadi di sini persegi termasuk persegi panjang dan belah ketupat. Persegi merupakan persegi panjang dan belah ketupat. belah ketupat. Oke. Itu nanti sebenarnya untuk pertanyaan yang lain ya. Harusnya kamu simpan, Lisa. Aduh, kan sendiri. Oke, terima kasih Lisa. Jadi ini sudah membaca ya, sepertinya kalian ya. Baguslah kalau begitu, berarti tidak sia-sia Ibu membuat video gitu. Ya, jadi ada klasifikasi besarnya ada 4, seperti yang sudah disebutkan Lisa tadi. Suara Ibu terdengar dengan jelas ya? Bu. Kedengaran, Ya. Bu. Kelas, Bu. Jadi yang pertama itu yang paling umum, semuanya masuk, itu adalah segi 4 sembarang. Kemudian klasifikasi yang kedua, yang memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar, yaitu apa? Apa? Trapesium. Kemudian ya, yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Jajar genjang. Jajar genjang. Dan klasifikasi yang terakhir itu adalah segi 4 yang memiliki atau segi 4 yang 2 pasang sisi yang berdekatan, memiliki 2 pasang sisi yang berdekatan, kongruen. Ya, atau sama panjang gitu ya. Itu merupakan layang-layang. Jadi itu namanya hierarki segi 4. Oke, kemudian siapa yang menjawab apakah jajar genjang merupakan trapesium? Wayan, Bu. Wayan, oke, silahkan. Jadi kalau menurut Wayan, jajar genjang itu bukan merupakan trapesium. Karena menurut definisi yang tadi, trapesium itu adalah segi 4 yang memiliki tepat satu pasang sisi sejajar, sedangkan jajar genjang merupakan segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Oke, tepat jawabannya ya. Itu klasifikasi yang berbeda, jadi bukan jajar genjang, itu bukan merupakan trapesium. Tadi alasannya karena jajar genjang itu tepat dia memiliki 2 pasang sisi sejajar, sedangkan trapesium itu tepat satu pasang sisi yang sejajar. Oke, terima kasih Wayan. Yang kedua, apakah persegi panjang merupakan trapesium? Mengapa? Siapa yang menjawab? Ya. Siapa?
saya, Bu. Esther, Natasha. Oke, silahkan. Esther. Menurut saya tidak, karena persegi panjang itu merupakan jajar genjang yang memiliki sudut siku-siku, satu sudut siku-siku, ada satu sudut siku-siku, sedangkan trapesium itu hanya memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Oke, terima kasih Esther. Bagaimana yang ingin mengomentari? Sepakat atau ada jawaban lain? Oke, berarti Ibu anggap sepakat ya. Jadi memang persegi panjang itu bukan trapesium. Karena syaratnya, ada syarat pada persegi panjang itu yang tidak terpenuhi dalam trapesium. Ya kan? Kalau trapesium itu memiliki tepat satu pasang sisi. Nah, untuk persegi panjang bukan trapesium, tetapi apa? Merupakan anak dari jajar genjang. Kenapa? Karena syarat dari jajar genjang itu terpenuhi pada persegi panjang. Yaitu apa? Jajar genjang itu kan dia memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Dan syarat itu dimiliki atau terpenuhi oleh persegi panjang. Di mana persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar, gitu ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir. Apakah persegi merupakan persegi panjang? Siapa ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Epifani, Bu. Oke, silahkan Epifani. Persegi adalah persegi panjang karena persegi merupakan persegi panjang yang berdekatan sama panjang, akibatnya keempat. Oke. Terima kasih Epifani, Bu, sudah menangkap jawabannya. Jadi benar bahwa persegi itu merupakan persegi panjang karena syarat dalam persegi panjang yaitu apa? Memiliki dua pasang sisi sejajar dan salah satu sudutnya siku-siku itu termuat atau terpenuhi dalam persegi, begitu kan? Nah, tetapi tambahannya adalah persegi itu merupakan persegi panjang dari definisinya. Persegi merupakan persegi panjang yang, apa tadi benar? Sisi yang berdekatannya sama panjang, begitu. Itu definisinya. Oke, apakah untuk definisi ini ada pertanyaan? Jadi jangan bingung ya kalian ya. Jadi ini hierarkinya. Ini segi 4 sembarang, ini trapesium, di mana trapesium itu hanya memiliki tepat satu pasang sisi sejajar. Jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar, sedangkan layang-layang itu memiliki apa? Dua pasang sisi berdekatan yang kongruen. Jadi ini namanya hierarki segi 4. Nah, dari hierarki ini kita bisa menurunkan definisi dari atasnya. Misalnya, persegi panjang. Persegi panjang ini merupakan jajar genjang. Kenapa? Karena syarat dari jajar genjang terpenuhi dalam persegi panjang. Untuk belah ketupat, itu juga merupakan jajar genjang dan juga layang-layang. Kenapa? Karena syarat jajar genjang terpenuhi dalam belah ketupat, syarat layang-layang terpenuhi juga dalam belah ketupat. Kita cek ya. Jajar genjang tadi apa? Memiliki dua pasang sisi sejajar ya. Persegi panjang apakah memenuhi seperti itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Belah ketupat? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Kemudian kalau layang-layang tadi apa? Memiliki Sisi yang berdekatan sama panjang. dua pasang sisi yang berdekatan, kongruen atau sama panjang. Apakah itu terpenuhi di belah ketupat? Iya. Iya, Bu. Ya. Bu. Oke. Dengan demikian, tapi di sini lebih khusus lagi. Maka ini ada di bawahnya. Di bawahnya dalam artian jajar genjang, tapi dia memiliki syarat khusus. Jadi bagian ini itu memiliki syarat khusus.
dari bagian atasnya. Jadi semakin ke bawah itu semakin lebih khusus. Dan yang semakin ke bawah itu dia mesti memenuhi yang di atasnya. Itu hierarkinya. Arti dari hierarki. Misalnya, persegi panjang itu merupakan apa? Jejar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Cukup salah satu. Itu definisinya. Kenapa tidak keempatnya? Untuk definisi itu kita mendefinisikan dengan syarat cukupnya saja. Nanti syarat perlu itu sebagai sifat. Gitu. Jadi, persegi panjang ketika diturunkan dari jejar genjang berarti apa? Merupakan segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan lebih khusus lagi salah satu sudutnya siku. Itu definisi dari persegi panjang. Nah, akibatnya apa? Pertama, akibat memiliki dua pasang sisi yang sejajar tadi berarti apa? Dua pasang sisi tersebut sama panjang. Itu sifat-sifat yang pertama. Kemudian, akibat yang kedua, karena persegi panjang itu salah satu sudutnya siku-siku, maka bagaimana dengan sudut yang lain? Siku-siku juga. Jadi sifat yang pertama tadi, dua pasang sisi sama panjang, keempat sudutnya siku-siku. Itu akibat. Nah, akibat dalam hal ini merupakan sifat. Gitu ya. Demikian juga dengan belah ketupat. Kalau belah ketupat itu dapat diturunkan dari definisi jejar genjang maupun layang-layang. Oke, sekarang siapa yang ingin mencoba mendefinisikan belah ketupat? Boleh dari jejar genjang yang apa? Atau boleh dari layang-layang yang apa? Oke, siapa yang ingin mencoba mendefinisikan belah ketupat? Siapa? Siapa? Bisa dimanfaatkan angkat tangannya atau apa? Deborah, Bu. Deborah, oke silahkan Deborah. Jadi menurut saya belah ketupat itu sebuah jajar genjang dengan dua sisi berdekatan saling kongruen. Oke, jadi melengkapi ya. Belah ketupat jajar genjang yang memiliki sisi yang berdekatan kongruen. Oke. Ada lagi? Terima kasih Deborah. Yang satu lagi tadi diturunkan dari jejar genjang. Ada yang ingin mencoba menurunkan dari layang-layang siapa? Sebutkan namanya. Siapa? Ya, silahkan. Sebutkan namanya ya, karena agak putus-putus, jadi Ibu tidak mendengar dengan jelas. Siapa tadi yang ingin mencoba? Siapa tadi yang ingin mencoba menjelaskan? Tadi, Bu. Sebutkan namanya. Kalau saya itu di sini bingung, Ibu. Siapa yang ingin mencoba menjelaskan? Atau bisa angkat tangan, gunakan icon angkat tangan. Winda, Bu. Oh, Winda. Oke, silahkan Winda. Bisa diulangi, Winda? Jelasin pakai chat aja, Winda, biar kedengeran. Ya, suaranya putus-putus, jadi Winda bisa menjelaskan via chat.
Oke, sambil menunggu chat dari Winda, siapa yang ingin mencoba mendefinisikan persegi yang diturunkan dari persegi panjang ataupun dari belah ketupat? Silahkan. Langsung saja meng-unmute suara, kemudian menyebutkan namanya, kemudian langsung menjelaskan. Saya Bu Andri, nomor Oke, Andri. 18032. Ya, silahkan Andri. Persegi itu kalau berdasarkan ciri-ciri dari segi panjang dan belah ketupat, menurut saya persegi itu merupakan bangun segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar, ya dua pasang sisi sejajar dan sisi-sisinya kongruen, ya. Itu kamu turunkan dari jajar genjang ya? Dari ya, jadi saya ambil dari yang jajar genjang, tapi karena di persegi panjang kan dia sifatnya dua pasang sisinya sejajar, sedangkan kok belah ketupat kan lebih ke arah dua sisi-sisi yang bersebelahan itu kongruen. Jadi saya ambil sifat uniknya. Oke, terima kasih Andri. Ada lagi yang ingin menambahkan? Bisa diturunkan dari persegi panjang misalnya begini, lebih mudahnya persegi adalah persegi panjang yang apa? Atau belah ketupat yang apa? Ya Gitu. Bu, Atika. Atika, silahkan Atika. Persegi adalah persegi panjang yang memiliki dua sisi yang berdekatan itu sama panjang. Oke, persegi adalah persegi panjang yang memiliki dua sisi yang berdekatan sama panjang. Persegi panjang yang sisi berdekatannya sama panjang. Oke. Terima kasih Atika. Siapa yang ingin menambahkan dari definisi belah ketupat? Saya Bu, Emma Bu. Oke Emma, silahkan. Sabar ya. Persegi adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya 90 derajat. Persegi adalah jajar genjang. Persegi adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya 90 derajat. Itu persegi atau persegi panjang? Persegi, Bu. Coba, kalau kita cermati dari definisi Atika, persegi adalah jajar genjang. Kalian bayangkan jajar genjang yang salah satu sudutnya 90 derajat. Apakah sudah memenuhi itu definisi persegi? Belum, Bu. Belum. Ya, bisa ditambahkan. Siapa yang ingin menambahkan? Terima kasih. Ibu. Yoli. Emi? Yoli, Bu. Oke, Yeli. Lisa tadi sudah ya? Bu, saya ingin menambahkan kalau menurut saya persegi adalah belah ketupat yang salah satu sudutnya siku-siku. Persegi adalah belah ketupat yang salah satu sudutnya siku-siku. Siku-siku. Oke, bisa dibayangkan belah ketupat, gitu ya, yang salah satu sudutnya siku-siku. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi begitu cara menurunkan definisi dari hierarki segi empat. Terima kasih Yoli. Apakah ada kesulitan berkaitan dengan definisi? Jadi kalian usahakan konsisten ya. Kalau definisi berarti gunakan definisi. Jangan untuk mendefinisikan suatu segi empat, jangan gunakan sifat. Karena sifat itu akibat dari definisi. Sifat itu hanya syarat perlu yang melengkapi saja. Tapi untuk definisi, menyebutkan syarat cukupnya saja, itu sudah bagus. Jadi Ibu simpulkan tadi ya, persegi merupakan persegi panjang yang memiliki sisi berdekatan kongruen, atau persegi merupakan belah ketupat yang salah satu sudutnya siku-siku. Nanti sifatnya tadi 4 sudutnya siku-siku dan memiliki 4 sisi yang kongruen. Itu akibat atau dalam hal ini sifat-sifatnya. Jadi silahkan itu dipahami dengan benar. Siapa tahu nanti kalian tugas akhir materinya segi 4. Gitu ya. Oke? Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan ke bahasan selanjutnya?
Jadi ini sifat. Ini Ibu tunjukkan karena ini salah. 4 sudut siku-siku itu merupakan sifat. 4 sisi sama panjang itu sifat, jadi bukan definisi. 4 sisi sama panjang, 4 sudut siku-siku itu sifat, bukan definisi. Kalau ini berdasarkan klasifikasi yang paling atas itu benar, tetapi yang di bawahnya itu salah. Jadi ini jangan kalian tiru. Syarat cukupnya hanya apa tadi? Di sini bukan 4 sudut, tetapi cukup 1. Memiliki 1 sudut siku-siku. Yang ini, layang-layang, ini cukup apa? Kalau dari jejar genjang cukup apa tadi? Salah satu sisi. Salah satu saja. Oke, begitu ya. Bisa kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Neo, apakah? Banyak, Bu. Ya, silahkan. Genjang itu satu sudutnya siku-siku. Dicat saja, Vika. Karena suaranya putus-putus. Chat aja ya. Masuk tadi, Winda, belah ketupat adalah jajar genjang. Jajar genjang yang 4 sisinya sama panjang. Belah ketupat adalah jajar genjang yang 4 sisinya sama panjang. Oke, ini cukup untuk yang Winda. Tadi jawaban Winda, belah ketupat adalah jajar genjang yang memiliki 4 sisi sama panjang. Nah, itu terlalu berlebih. Jadi tadi ini bukan 4 sisi karena terlalu ini bukan cukup tapi syarat perlu. Jadi syarat cukupnya apa? Belah ketupat adalah jajar genjang yang sisi berdekatan kongruen. Cukup itu saja, tidak harus 4-4-nya. Gitu. Sepasang sisi yang berdekatan kongruen itu nanti sisi yang lain akan mengikuti. Begitu. Karena apa? Sudah tahu ada 2 pasang yang sejajar. Ketika 2 pasang sisi sejajar, ya kan? 2 pasang sisi sejajar dan ada sepasang sisi berdekatan kongruen, maka yang lain pun nanti akan mengikuti sama panjang atau kongruen begitu. Jadi tidak perlu keempatnya. Kalau keempatnya ini merupakan sifat. Definisinya cukup memiliki sepasang sisi berdekatan yang sama panjang. Itu sudah didefinisikan dengan benar. Gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan hanya menggunakan syarat cukup. Syarat perlunya itu untuk sifat-sifatnya. Begitu? Pertanyaan dari Vika? Persegi panjang diturunkan dari jajar genjang dengan cukup menyebut salah satu sudut siku-siku. Apakah sudah cukup, Bu? Ya, memang begitu. Syarat cukupnya kan salah satu. Coba, kalau kalian bingung, gambar saja. Kalian gambar jajar genjang. Gitu ya. Jangan dibayangkan, kalian coba coret-coret. Gambar jajar genjang. Oke. Kemudian, kalian gambar salah satu sudutnya siku-siku. Bagaimana nanti yang lainnya? Sudut yang lainnya pasti akan mengikuti, karena harus ada syarat tadi. 2 pasang sejajar, 2 pasang sisi sejajar. Nah, ketika salah satu sudutnya digambar siku-siku, agar tetap mempertahankan 2 pasang sisi sejajar, maka yang lain pun sudutnya akan mengikuti menjadi siku-siku. Jadi, sudah definisinya malah memang harus hanya 1 saja. Kalau kalian menyebutkan keempatnya, itu bukan definisi, tetapi apa? Sifat. Gitu ya, karena itu akibat yang timbul ketika salah satu sudutnya siku-siku, maka ketiga sudut yang lain pun akan mengikuti. Jadi itu akibat dari salah satu sudutnya siku-siku.
Begitu bisa dibedakan antara definisi atau pengertian dengan sifat-sifat segi 4. Begitu Vika? Sudah terjawab? Sudah. Oke, Andri silakan ke toilet. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam, sekali lagi hati-hati dalam membedakan definisi dan sifatnya. Kalau definisi cukup yang menjadi syarat cukupnya. Kalau sifat itu lebih ke syarat perlu. Jadi akibat yang timbul dari syarat cukup tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jadi yang ini salah ya? Yang ini salah. Ini salah. Karena ini merupakan apa? Sifat. Ini juga salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Ini bukan definisi, tetapi ini apa? Sifat. Ini juga sifat. Ini juga sifat. Ini juga sifat. Oke? Ini Ibu tunjukkan biar tidak terulang di kalian. Ini merupakan tugas akhir, maka mesti akan selalu diminta untuk merevisi. Jelas ya? Nadia, silahkan. Bu mau tanya, Bu. Ibu mau tanya. Ya, silahkan Nadia. Kan itu kan persegi panjang dan belah ketupat diturunkan dari jajar genjang. Terus persegi itu diturunkan dari persegi panjang dan belah ketupat. Lalu persegi itu jajar genjang apa bukan, Bu? Oke. Siapa yang ingin menjawab pertanyaannya Nadia sebelum Ibu menjelaskan? Apakah persegi itu merupakan jajar genjang? Saya, Bu. Oke, Cornelia Clara, silakan. Persegi bukan persegi panjang. Sebentar, gimana? Jajar genjang. Maaf, Bu, salah. Persegi bukanlah jajar genjang. Karena jajar genjang bisa jadi persegi panjang. Lalu jajar genjang memiliki kemiripan dengan persegi panjang. Oke, itu pendapat Corina Clara. Ada lagi yang ingin menambahkan? Soalnya boleh nambahin nggak, Bu? Ya, Wayan, silahkan. Atau punya pendapat yang berbeda, boleh lo ya. Jadi kalau menurut Wayan, persegi itu jajar genjang. Karena dua sisi persegi itu kan sejajar. Gitu, Ibu. Tapi bedanya persegi itu sisinya sama sisinya itu sama gitu. Oke. Gitu. Nadia, kira-kira kamu memilih jawaban yang mana? Bingung. Oke, Ibu tadi mengatakan bahwa semakin ke bawah itu berarti dia memiliki sifat khusus yang diturunkan dari sifat-sifat di atasnya. Apakah persegi merupakan jajar genjang? Ya, karena persegi itu memiliki syarat atau syarat yang ada di jajar genjang terpenuhi di persegi. Kalian lihat aja, apakah persegi memiliki dua pasang sisi sejajar? Ya kan? Ya. Apakah persegi itu memiliki dua pasang sisi sejajar yang salah satu sudutnya siku-siku? Ya. Ya, Bu. Jadi persegi itu memiliki syarat yang ada di persegi panjang dan yang ada di jajar genjang. Kalau persegi memiliki syarat yang di persegi panjang, dia otomatis memiliki syarat di jajar genjang. Kenapa? Syarat persegi panjang, di persegi panjang itu kan dia memiliki syarat di jajar genjang, ya kan?
Kalau persegi panjang memiliki syarat di jajar genjang, apalagi persegi, padahal persegi itu memiliki syarat di persegi panjang. Padahal persegi panjang sendiri memiliki syarat di jajar genjang. Jadi persegi itu merupakan persegi panjang, iya. Belah ketupat, iya. Kemudian jajar genjang, iya. Layang-layang juga iya. Gitu. Apakah sudah jelas? Nadia? Sudah. Jadi kalian bisa mencermati dan coba nanti setelah ini diulangi lagi. Ulangi lagi di sendiri gitu ya. Secara mandiri diendapkan lagi. Intinya semakin ke bawah maka dia memiliki syarat yang di atas-atasnya. Tapi tidak sebaliknya. Gitu ya. Jajar genjang apakah persegi? Ayo. Apakah jajar genjang merupakan persegi? Tidak. Dibalik malahan. Persegi merupakan, tadi apa? Jajar genjang merupakan persegi? Bukan. Tetapi persegi merupakan jajar genjang. Kenapa? Syarat dari jajar genjang itu ada di syarat persegi, tetapi tidak sebaliknya. Syarat persegi tidak ada di jajar genjang. Karena jajar genjang kan hanya 2 pasang sisi jajar. Untuk sudutnya kan tidak diperhatikan. Begitu. Nanti silahkan diendapkan lagi ya di luar jam perkuliahan. Apakah ada pertanyaan berkaitan topik yang pertama? Belum, Bu. Belum. Bu, saya ingin bertanya. Kenapa segi 4 sembarang tidak termasuk trapesium, jajar genjang, ataupun layang-layang? Apakah tidak ada salah satu sifat dari segi 4 yang menyinggung trapesium, jajar genjang, atau layang-layang? Oke, tadi yang bertanya siapa? Yoli, Bu. Yoli, oke. Apakah atau kenapa kok segi 4 sembarang itu dia tersendiri gitu ya? Namanya segi 4 sembarang itu dia tidak memiliki aturan apapun. Maka tidak ada hubungannya dengan trapesium, jajar genjang, ataupun layang-layang. Di luar ini dia masuknya ke segi 4 sembarang. Jadi yang bukan merupakan trapesium, bukan merupakan jajar genjang, bukan merupakan layang-layang, itu nanti masuknya di segi 4 sembarang. Ini Ibu bedakan. Kenapa? Karena memang dia tidak memiliki syarat khusus atau syarat apapun. Semua bangun segi 4 yang tidak merupakan trapesium, bukan merupakan jajar genjang, bukan merupakan layang-layang, itu ada di masuk klasifikasi segi 4 sembarang. Itu Yoli. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan dari Virgi. Apakah kita bisa menambahkan garis lurus dari jajar genjang ke persegi? Garis lurus. Maksudnya garis lurus itu anak panah langsung begitu ya? Bisa. Bisa. Tetapi ada yang terlewat di sini nanti kalau langsung. Jadi persegi itu jajar genjang yang apa? Harus juga salah satu sudutnya siku-siku dan juga memiliki apa? Sepasang sisi berdekatan kongruen. Jadi kalau mau menambahkan garis lurus ada yang terlewati. Bisa juga, bisa saja, tetapi harus definisi persegi panjang dan belah ketupat dimasukkan di persegi. Jadi bisa begini, persegi merupakan jajar genjang yang memiliki salah satu sudut siku-siku, karena tadi melewati persegi panjang begitu ya. Kemudian, dan memiliki apa? 2 pasang sisi atau memiliki sepasang sisi berdekatan kongruen itu dari belah ketupat. Gitu, jadi nanti mendefinisikannya kalau mau langsung jadi seperti itu. Kalau mau urut ya bisa dari persegi panjang yang
memiliki sepasang sisi berdekatan kongruen. Atau kalau mau urut dari belah ketupat, persegi merupakan belah ketupat yang apa? Memiliki salah satu sudut siku-siku. Kalau mau dari jajar genjang bisa, tetapi mendefinisikannya mengambil definisi yang di sini. Persegi merupakan jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku dan memiliki sepasang sisi berdekatan kongruen. Jadi mengambil yang di sini. Boleh saja. Begitu, Virgi sudah menjawab. Gitu ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Untuk menemukan luas G4. Jadi sebenarnya untuk menentukan luas G4 itu cukup kalian mengetahui luas persegi. Coba siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Urutan cara menentukan luas G4 itu yang paling utama apa? Urutannya. Harus tahu luas apa dulu. Jadi untuk menentukan luas yang lain itu apa kira-kira? Siapa ingin menjawab? Persegi. Persegi, Bu. Luas persegi, Bu. Persegi. Oke, setelah persegi, apa lagi? Persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian, dari kedua luas itu digunakan untuk menurunkan luas yang lain. Baik itu apa? Layang-layang, belah ketupat, trapesium, ataupun jejar genjang. Yang sudah Ibu berikan contohnya, yang luas jejar genjang. Ini ya. Caranya boleh kalian lipat. Kemudian kalian potong. Jadi dilipat bagian ini, ya kan? Jadi DE dilipat. Kemudian nanti bagian segitiga DAE itu dipotong. Potongannya diletakkan berimpit dengan sisi BC. Gini kan. Nah, nanti menghasilkan bangun apa? Persegi panjang DE, E-nya berimpit lagi, C gitu ya, atau D. Sehingga nanti jelas bahwa dari bangun persegi panjang ini, luasnya apa? Panjang kali lebar. DC kali DE. Nah, pada jajar genjang, DC itu merupakan DC itu panjangnya sama dengan AB, yaitu merupakan alas. DE pada jajar genjang itu merupakan tinggi. Maka terbukti bahwa luas jajar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Begitu. Jelas ya? Kemudian ini langkah-langkahnya. Nah, ini berkaitan dengan PR kalian. Coba kalian mencoba menemukan luas ketiga bangun berikut. Boleh memanfaatkan persegi, boleh memanfaatkan persegi panjang. Ini Ibu tidak akan memberikan tugas bagi semuanya, tetapi silahkan yang ingin mencoba sharing, akan ada nilai keaktifan, jadi yang ingin mencoba, atau misalkan pada pertemuan ini belum berkontribusi dalam menjawab ataupun bertanya, bisa kalian menggunakan forum untuk mengunggah jawaban ini. Jadi boleh yang bangun pertama, atau bangun kedua, atau bangun ketiga. Harapannya kenapa di forum? Biar teman yang lain itu bisa belajar dari apa yang sudah kalian unggah. Begitu ya. Jadi bagi siapa yang ingin menjawab, silahkan itu nanti diunggah di forum. Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Bu, saya mau bertanya. Bu, saya mau Silahkan, bertanya. Andri. Andri, Bu. Ya, Andri mau bertanya. Ini cara menemukan luas maksudnya kita kasih kayak step by step
atau langsung kita tulis berdasarkan sifat ini maka luasnya begini? Step by step, seperti yang tadi Ibu berikan contoh di bangun jajar genjang. Trapesium. Jajar genjang. Iya. Trapesium yang bahan pertama. Gitu ya. Jadi kalian beri penjelasan kira-kira yang sudah tahu itu luas apa, luas bangun apa. Tadi kan Ibu menggunakan luas dari persegi untuk menentukan luas jajar genjang. Nah, ini bagaimana? Silakan kalian otak-atik. Ini mengasihkan gitu ya nanti. Oke, sama-sama. Silakan di otak-atik. Yang ini juga iya. Bangun kedua. Cukup salah satu saja yang kalian unggah di forum, nanti biar yang lain juga mempunyai kesempatan yang sama. Gitu ya. Untuk waktu pengumpulan forum itu sebelum pertemuan berikutnya. Jadi Ibu akan memulai minggu depan di sela-sela kelompok mempersiapkan presentasi, itu Ibu akan sedikit mengomentari berkaitan dengan jawaban yang ada di forum. Gitu ya. Oke, sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, Jelas, Bu. Kemudian ini dari bahasan yang terakhir mengenai masalah. Kira-kira dari 3 masalah yang Ibu berikan ini, adakah yang perlu dibahas? Jadi selain 3 cara, selain bagaimana menemukan luas, itu juga boleh kalian mengunggah di forum penyelesaian dari masing-masing soal ini. Salah satu saja. Ada yang ingin dibahas? Tidak, kira-kira? Bu, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Atika. Yang terkait pertanyaan 3 terakhir itu, misalkan yang soal kedua kan mencari keliling yang 32 cm kan, Bu? Yang tentang pagar itu. Nah, apakah kita boleh menjawabnya menggunakan logika, Bu? Jadi nggak harus gitu. Boleh, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, ini kita menggunakan semua pengetahuan yang sudah kalian pahami gitu ya. Karena apa? Sebenarnya untuk soal tangga dan soal tukang kayu itu soal pisah. Kalau ada kalian di antara kalian sudah mendengar soal pisah, nah ini 2 soal ini merupakan soal yang ada di pisah. Soal ini ditujukan bagi anak SMP, jadi grade 8 sampai 9 begitu. Dia bebas menggunakan apapun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi misalkan ini tukang kayu gitu ya. Bebas dia mau menggunakan materi apapun silahkan gitu untuk menjawab ini. Minta memilih kira-kira rancangan mana yang dapat dibuat oleh tukang kayu gitu kan. Jadi bentuk pagar yang seperti apa atau di antara 4 pilihan ini kira-kira rancangan bentuk pagar yang mana yang bisa dibuat gitu kan. Begitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian ini yang ketiga yang biasanya menjadi kesalahan. Ini bangun apa namanya? Trapesium ya. Karena memiliki 2 pasang sisi sejajar. Nah, ini yang sering jadi kesalahan atau bingung ketika trapesium ABCD, alasnya DC, maka tingginya jelas yang ini kan, yang 5 cm. Sekarang, jika AD itu merupakan alas jajar genjang, bisa dibuat tingginya? Bisa ya, tinggi itu apa? Tegak lurus dengan alas. Jadi bisa kalian buat tingginya. Nah, berapakah tingginya? Karena terkadang itu bingung ketika bentuknya seperti ini, AD bisa jadi alas apa? Enggak, Bu, alasnya hanya DC. Masa seperti itu? Makanya, jadi untuk jajar genjang, alasnya itu bisa DC ataupun AB itu kan sama ya alasnya. Bisa dibalik, tinggal dibalik aja. Tapi AD dan CB itu juga bisa sebagai alas. Nah, kalian bisa memanfaatkan luas untuk menentukan tinggi.
Oke, begitu. Jadi untuk minggu depan, Ibu harapkan perkuliahannya tepat dimulai sesuai dengan jam. Jadi ini tadi Ibu hanya ingin memberikan kesempatan biar kalian lebih siap. Tapi untuk minggu depan sebelum presentasi, Ibu tidak akan memberikan waktu 40 menit untuk memahami, tetapi silahkan kalian memahami di luar jam dulu. Dan saat presentasi, saat jam perkuliahan tinggal diskusi-diskusi seperti ini. Sehingga tidak ada PR ini ya, ini kan tidak terjawab dalam pertemuan. Ya kan? Kemudian yang tadi juga tidak terjawab. Jadi Ibu harapkan hal seperti ini bisa kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang mempersiapkan materi itu adalah kelompok pertama dan videonya. Kemudian kelompok membahas menyiapkan soal-soalnya. Gitu? Apakah ada pertanyaan? Cukup menarik ya. Jadi untuk pemat SMP seperti itu kegiatannya. Ada chat sebentar. Oke, ternyata tidak ada. Ya, jadi untuk pertemuan yang pertama, kita cukupkan seperti ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian pahami, hal baru yang bisa kalian pahami ketika nanti PLP ataupun mikro, itu kalian tidak lagi ada miskonsepsi mengenai materi segi 4. Gitu? Yakin tidak ada pertanyaan? Minggu depan, kelompok pertama silahkan mempersiapkan diri ya. Kalau bisa sebelum H-1 lah diunggah, biar yang lain juga bisa memahami itu. Gitu? Yakin tidak ada pertanyaan? Ibu, buat yang kelompok pembahas itu berapa soal ya Bu minimal? Ya, kurang lebihnya 3 soal saja. Jadi kalian buat 3 soal, nanti bisa kalian berikan H-1 juga, biar teman-temanmu juga bisa mempersiapkan jawabannya saat diskusi seperti ini. Karena sepertinya menyenangkan ya, ketika bisa sambil sharing begini. Dan lancar begitu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Atika. Jadi begitu untuk pertemuan yang kedua. Kemudian kita lanjutkan pertemuan minggu depan dan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan ya. Iya, Bu. Oke, selamat mempersiapkan, selamat berdinamika dalam perkuliahan. Selamat pagi semuanya. Ibu cukupkan sekian. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. sama-sama. Selalu, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Ibu. Ya, amin. Sama-sama. Jaga kesehatan, Bu. Oke.